Halo semua, selamat datang di videoku kembali. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai dunia perhotelan dan pariwisata. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai bagaimana ya cara menghadapi tamu yang buru-buru check-in di jam 2 siang. Memang itu waktunya, tetapi ternyata departemen terkait yang ada di hotel belum siap. Nah, itu bagaimana? Simak terus sampai selesai. Berbicara mengenai sistem hotel, hotel pasti akan memberikan sebuah kepastian check-in dan jam check-out. Misal saja, sepengalamanku, jam check-in hotel itu ada yang jam 1 siang, ada yang jam 2 siang, bahkan ada yang terakhir aku nginep di Hotel Puri Asri itu jam 3 siang. Nah, ini tergantung dengan hotel-hotel terkait dan tidak bisa semuanya disamaratakan. Begitu juga dengan kejadian yang mungkin akan aku bahas, yaitu adalah mengenai tamu yang minta buru-buru karena di hotel ini kan bilangnya jam 2 dah check-in, tapi kok belum siap. Nah, yang pertama mungkin kita bisa bahas adalah mengenai kondisi. Kita lihat dulu ya, ini tuh tamunya apa? Dia adalah tamu grup kah? Tamu yang sudah reserve dari jauh-jauh hari kah? Atau dia adalah tamu dadaan atau yang kita sering sebut walk-in ya, walk-in guest. Nah, kita harus lihat dulu dari segi tamunya. Nah, semisalkan dia adalah tamu dadaan, tentu pihak tamu juga harus memahami kondisi yang ada di hotel. Bagaimana hotel ya tidak bisa diburu-buru, pasti akan mendahulukan yang sudah reservasi. Pastinya seperti itu ya. Dan yang mungkin solusi bisa kita berikan adalah kita meminta mereka untuk menunggu dengan memberikan mungkin ya welcome drink seperti biasanya ya. Tetapi berbeda cerita ketika kita menghadapi tamu yang sudah reservasi ataupun tamu yang tipenya grup yang sekali datang bisa 1 bis, bisa 2 bis. Hal-hal seperti ini harus di-prepare benar-benar ya. Kalau mereka diminta menunggu, kadang mereka marah. Walaupun ada juga grup-grup yang kalau diminta menunggu is oke, nggak masalah, memahami kondisi hotel yang ada. Tetapi apabila terjadi masalah sampai tamu itu marah, maka ada baiknya kita harus mencari atau menemukan solusi yang terbaik. Nah, ini yang paling ribet ini kalau di FO, karena mereka harus siap menerima komplain dan harus siap menerima caci maki dari tamu yang ada, walaupun bukan salah departemen FO. Nah, tugas FO ini kan melayani tamu ya, termasuk menerima komplain. Bahkan aku bisa bilang karena menurutku pribadi FO ini memang dibayar untuk mengkoordinasi semuanya, termasuk menerima komplainan ini juga. Dicaci maki pun juga termasuk ya, aku bilang ya. FO ini harus juga orang yang bijaksana dan sabar, karena kalau enggak bisa jadi sebuah masalah ya nanti ke depannya ya, karena kadang kan tamu nggak mau tahu ya, yang namanya jam check-in itu jam 2. Aku nggak mau telat. Nah, FO ini harus benar-benar bisa sabar dan bisa menenangkan tamu. Nah, bicara mengenai apa yang peran FO selanjutnya, yaitu adalah menenangkan tamu, termasuk juga memberi solusi. Ada baiknya Departemen FO mengkoordinasikan hal ini dengan departemen lain yang terkait maupun dengan atasan ya, menurutku ya. Karena kadang kalau sudah klien itu marah, itu nanti mereka bisa ngasih rating bintang jelek di aplikasi ataupun di apa ya, sesuatu yang kayak Google Map itu jelek banget mereka akan ngasih rating yang bisa jadi bintang 1 waktu mereka check-in kok malah jamnya mundur-mundur. Ada baiknya memberikan solusi FO itu ya, sesuai dengan SOP yang berlaku. Misal diberikan komplimen itu bisa macam-macam ya, seperti diberikan voucher makan, bisa juga diajak ke resto, terus diberikan snack dan minuman selagi menunggu. Yang pasti ini dikoordinasikan dulu ya, daripada bintangnya jatuh. Nah,
FO ini aku rasa boleh banget speak up ke atasan untuk mengatasi hal ini. Bagaimanapun kalian ada di lini depan, kalian yang harus memberikan solusi terhadap tipe-tipe tamu yang seperti ini. Terus mungkin kita juga harus bisa memahami ya dari sudut pandangnya tamu ataupun guest. Nah, bayangkan ya, sekali waktu mungkin kita yang berlibur, terus kita yang masuk ke sebuah hotel. Mungkin kita sudah reserve dari jauh-jauh hari dan terjadi sebuah hal seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Itu harus ditanyakan dulu kepada diri sendiri, karena kita memposisikan diri sebagai tamu. Yang pasti mungkin itu harus kamu pahami sebagai itu hak tamu ya. Kalau mereka minta bahwa mereka bisa check-in jam 2, itu hak mereka ya, bener, nggak bisa disalahkan ya. Nah, bagaimana tamu pun juga kadang mau ribut sama FO pun agak bingung juga ya, karena mereka sudah tahu bahwa jam check out itu jam 12. Jadi pahami juga dari sisi tamu. Semisalkan ada hal-hal seperti ini, sebagai tamu bagaimana sikap kalian? Ya pasti ngerasa nggak enak toh. Nah, begitu juga yang dirasakan oleh tamu yang mungkin menginap di hotel kalian. Mereka pun merasakan hal yang nggak nyaman juga. Aku aja check-in harusnya jam 2, check out jam 12, tapi ini malah check-in bisa jam 3, jam 4, check outnya jam 12 juga. Mereka kan berarti udah berkurang waktunya, nggak lagi 22 jam, bisa jadi cuma 20 jam atau 21 jam. Nah, kalau tipe-tipe tamu yang perhitungan gimana? Nah, pasti mereka akan komplain dan marah-marah. Terus kalian harus juga memahami bagaimana harapan tamu. Nah, tamu itu kadang hanya membutuhkan kepastian. Nah, kalau kayak aku gini Mak, aku membutuhkan kepastian. Semisalkan aku check-in kayak kemarin di salah satu hotel ya, check-in sampai sana belum siap kamarnya, padahal udah hujan-hujanan tuh karena waktu itu naik kendaraan. Pinginnya kan sampai kamar segera check-in ya, dan barang-barang segera dimasukkan ke kamar. Tetapi FO mengatakan bahwa belum siap, mohon ditunggu sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, hal-hal seperti ini perlu disampaikan ya. Kadang kalau tipe-tipe tamu seperti saya pribadi, saya tuh hanya pengen tahu, dikasih tahu aja belum siap karena apa ya, karena tamunya kemarin banyak, check outnya agak telat ataupun bagaimana. Itu lebih baik ya, karena kadang tamu tuh hanya mau tahu alasannya, dan tamu pun terkadang paham dengan hal-hal seperti ini, apalagi yang sudah sering nginep ya, ataupun yang baru pertama kali nginep kadang kan mau komplain juga malu ya. Ya, jadi perlu dikasih pemahaman gini. Terus kalau ada seperti ini, harapan tamu yang lain gimana? Nah, kalau aku pribadi udah dijanjiin 15 sampai 30 menit nggak dilaksanakan ya agak pasti agak nggak enak. Nah, mungkin seperti apa yang pernah aku katakan tadi, ada tamu yang merasa bahwa mereka harus mendapatkan komplimen ataupun mendapatkan sebuah hal yang buat mereka itu menguntungkan juga. Misalkan jangan cuma diberikan welcome drink, tapi juga mungkin diberikan voucher makan gratis atau diberikan extra late check out. Misalkan check out itu jam 12 ya, karena telat 1 jam dikasih juga tambahan waktu 1 jam, jadi hari berikutnya bisa check out jam 1 siang. Walaupun semuanya nggak minta seperti itu ya, tetapi harapan-harapan tamu ini kan kita harus tahu ya, dan bagaimana kita bisa mengerti harapan tamu ya, ketika kita bisa memposisikan diri seperti tamu itu sendiri. Mungkin ya, ini solusi yang mungkin timbul di pikiranku aja, tapi mungkin bisa dilakukan, ataupun kalian boleh diskusikan di grup Telegram ataupun di kolom komentar ya. Yang pertama, hotel itu kan pasti sudah tahu ya, maksudnya kapan waktu hotel itu rame dan kapan waktu hotel itu nggak rame. Ibarat kata high season, low seasonnya, maupun weekend dan long weekend. Biasanya sudah ketahuan itu dari jadwal yang kelihatan ataupun dari histori-histori yang ada. Ada baiknya ya nambah
daily worker atau anak casual kalau ada seperti itu. Kenapa? Kembali lagi ya, karena hati-hati sekali di dunia yang sudah serba digital ini. Kalau kita nggak hati-hati, tamu tuh bisa kasih bintang 1 ke hotel tempat kita bekerja. Misal kalau komplainnya masih bilang sesuatu yang baik-baik nggak masalah, tapi kalau nama kalian disebut di Google Map-nya ataupun di TripAdvisor terus di komen namanya ini, bagian ini, pelayanan kurang baik, judes, bla 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 bla, malah jadi kacau. Nah, ada langkah lebih baiknya hotel lebih keluar uang dikit, yaitu ngundang casual ataupun daily worker di waktu-waktu hotel rame daripada terjadi seperti ini. Misal nambah aja anak HK, casual HK udah gitu, terus di target kan lebih enak. Maksudnya jamnya itu jam check outnya bisa lebih dikoordinasikan sehingga orang yang mau check in juga bisa check in tepat waktu. Mungkin juga solusi yang kedua yaitu adalah koordinasi ya mengenai durasi clear up room yang mungkin bisa lebih dipercepat karena adanya anak casual tadi ya. Jadi bisa lebih dipercepat, bisa lebih diefisiensikan. Hal ini akan sangat membantu orang-orang yang mau check in ke hotel itu bisa tepat waktu. Begitupun juga dengan departemen terkait, aku yakin pasti mereka pun senang ya kalau ada hal-hal seperti ini. Terus mungkin yang ketiga adalah FO bisa membantu ya untuk housekeeping koordinatornya. Kamu kasih tahu ada priority room yang harus diselesaikan lebih dulu. Terlebih ini kalau grup ataupun mereka yang udah booking jauh-jauh hari, waktu sampai hari H, kalau mereka nggak langsung dapat kamarnya bisa teriak-teriak itu, bisa marah-marah. Ini bisa dikoordinasikan 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Hal-hal seperti ini kayaknya simple, tetapi memang kadang waktu praktek nggak gampang. Nah, makanya itu perlu dikoordinasikan dengan baik. Komunikasi antar departemen itu harus terjalin dengan baik ya, supaya hal-hal seperti ini tidak terulang lagi dan terjadi lagi. Kalau sampai hal ini terulang, terjadi, intensitasnya sering, pasti ada sesuatu yang salah dari departemen kalian. Misalkan pekerjanya kurang ataupun karena tidak ada efisiensi atau kemampuan dari tenaga kerja yang ada. Kalau begitu, ini aja kesimpulannya. Yang pasti tamu itu tetap mau diberikan perhatian dan tetap mau menerima haknya, karena mereka pun kalau terlambat harus membayarkan kewajibannya. Benar? Nah, itu dulu. Jangan lupa untuk kalian gabung ke grup Telegram yang ada di deskripsi, serta jangan lupa like serta subscribe channel ini, serta kalau kalian nggak suka boleh dislike aja. Dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Dadah.